Ki Haji Masyukuri Pak Masyukuri Bakri. Monggo. Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil Muhtaramain Al-Fadilah Kiai Al-Hajj Abdullah Hasan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncokusumo Kabupaten Malang beserta dzurriyyah beliau Gus Ikhwan dan Gus Udin itu ya, panggilannya Gus Udin, namanya Hasanuddin Habib. Sepertinya banyak penggemarnya, Gus. Ada magnet apa, Gus ya? Kalau Gus Ikhwan kok tidak disurai, tapi kalau Gus Hasan kok disurai ya? Kenapa ini? Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Nur Sotik Askandar selaku Wakil Rektor 2 Universitas Islam Malang, bidang keuangan, SDM dan administrasi. Jadi nek duit-duit ini urusan beliau ini, paham sekali. Para santri, laki-laki dan perempuan, nyuwun sewu yai, saya tidak menggunakan santriwan dan santriwati. Jadi Gus Ikhwan, santriwatinya enggak perlu diutarakan. Santri laki-laki dan perempuan saja. Karena istilah santriwati itu nanti konotasinya, kalau wati kan beda lagi artinya kan gitu ya. Itu paham lah kira-kira begitu. Maka mulai sekarang di Pondok Pesantren Al-Ittihad memanggilnya santri laki-laki dan santri kompak, Gus. Sudah kompak. Jadi sekaligus ini langsung sebagai salah satu dewan pembina. Mengusulkan. Jadi mengusulkan supaya memanggilnya santri sekarang santri laki-laki dan santri perempuan. Mau dipanggil santri perempuan atau santriwati? Nah, kompak, Gus. Jadi insya Allah Yai Abdullah Hasan setuju gitu-gitu. Sangat setuju ya. Nah, beliau sudah sangat setuju, berarti sudah ditakkid. Insya Allah setelah ini panggilannya santri laki-laki dan santri perempuan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini, satu kehormatan yang luar biasa kami diterima dan sekaligus dengan pengasuh Pondok Pesantren Yai Hasan Abdullah langsung mendampingi kami dan dipertemukan dengan santri. Pokoknya kalau sudah bertemu dan sering berkumpul dengan para santri itu adem rasanya. Terasa seperti muda kembali. Begitu. Maka kelihatan Yai Abdullah Hasan yuswanipun sampun 71. Tapi masih terlihat di bawah 60 tahun.
Itu karena niku. Jadi santrine kathah nem-nem dan alhamdulillah bagi kiai itu adalah merupakan sebuah hiburan. Bagi asatidz wal asatidah, seorang mudarris, seorang kiai memberikan ilmu kepada para santri, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka sistem pendidikan sekarang itu dikemas dengan kemasan-kemasan entertain yang lebih menyenangkan. Santri-santri dikemas dengan kemasan-kemasan yang entertain, yang menyenangkan, itu akan menjadi daya tarik sendiri. Salafnya tidak hilang, kholafnya juga tidak hilang, tetapi menciptakan daya magnet dengan model-model entertain yang menyenangkan. Nah, entertain-nya ini nanti yang perlu dirumuskan, Gus. Jadi saya nanti akan bicara tentang santri aja lah ya. Nanti kalau sudah berbicara tentang pengembangan khusus saja nanti. Tetapi sudah saya buka ini, gimana nanti menciptakan entertain. Termasuk Gus Hasanuddin menjadi salah satu modeling di sini untuk mengentertainnya. Seperti itu. Jadi kalau santri-santrinya ini nanti sebagai selebriti kan luar biasa itu. Selebriti Al-Quran. Gitu loh. Jangan nanti konsepnya itu selebriti seperti yang ada di TV-TV itu. TV-TV yang kemudian melepas jilbab, kemudian pakaiannya kekurangan kain. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Bukan itu. Tapi selebriti seperti Mas Sonif. Sudah kenal dengan Mas Sonif? Di mana itu dia? Oh, ternyata apal Gus sudah Gus. Itu adalah mahasiswa Unisma itu. Sekarang dia sudah masuk 9 besar. Aksi Indosiar. Dia dengan model dakwah yang begitu mengikat dan memikat kepada ya cewek-cewek diantaranya itu ya. Anaknya tampan, bersih, putih, lancar bilughatil arabiyah, itu ya santun. Oh, idaman calon mertua itu. Dan idaman calon istri, calon-calon istri. Jadi calon istri aja lah, kalau calon-calon istri itu banyak nanti itu. Itu Mas Sonif. Jadi ketika mau berangkat ke Jakarta, saya undang ke kantor saya dulu, saya kasih masukan-masukan, alhamdulillah. Sekarang sudah masuk di 9 besar dan kita doakan mudah-mudahan dia menjadi juara. Ini salah satu saja. Salah satu potensi yang kita keluarkan, kita ekspos yang sekarang sudah berada di Indosiar. Yang kedua, selebriti yang kedua yang sudah keluar dari Al-Ittihad yang sekarang berada di Unisma. Siapa selebriti itu? Dia adalah seorang yang pecinta Al-Quran dan sekaligus tilawatul Qur'annya luar biasa, yaitu saudara Mas Basori. Mas Basori sekarang bebas kuliahnya dari beasiswa, dia mendapatkan beasiswa. Ini karena digembleng di pesantren Al-Ittihad, dia bebas SPP, dia bebas DPP, kemudian kita sekarang menjadi duta Unisma untuk event-event nasional dan internasional. Di Unisma belum sampai 1 tahun, tapi sudah menjuari 6 kali juara nasional. Itu keluaran dari mana?
Bangga nggak jadi santri Al-Ittihad? Nah kalau sudah begini, ini yang bicara adalah pembinanya ini. Bangga. Oh, betul. Jadi ada lagi alumni Al-Ittihad, dia menjadi juara Jawa Timur untuk olahraga taekwondo. Perempuan ini. Perempuan. Jadi banyak, insya Allah alumni-alumni Al-Ittihad akan bermunculan menjadi duta-duta nasional dan internasional. Nanti kalau sudah ada event internasional, Mas Basori pasti akan kami kirim ke internasional. Ini satu model pendidikan di mana para kiai yang tulus ikhlas. Jadi jangan sekedar saudara ini melihatnya pondok pesantren Al-Ittihad yang ada di Poncokusumo, tapi kiai dan murabbinya yang begitu tulus ikhlas, itulah yang menjadikan santri-santri itu hidupnya bermanfaat dan berkah. Anak-anak bisa melihat sebuah lembaga pendidikan yang modern, tetapi persoalan akhlak, persoalan moral, ini bukan menjadi utama, tetapi justru lebih mengembangkan kepada intelektualitas dan rasionalitas, sehingga mereka seakan-akan tidak mengenal saudaranya. Dia tidak mengenal keluarganya, tidak mengenal temannya, tetapi segala sesuatu dianalisis dengan rasio-rasio, transaksi-transaksi hanya untuk kebutuhan duniawi semata-mata. Itu bukan watak santri dari Al-Ittihad, tetapi itu adalah watak dari dari siswa-siswi yang tidak mengenal tentang moral dan pesantren. Maka dari itu, para santri yang saya muliakan, yang saya cintai, wabil khusus ya Abdul Hasan beserta dzurriyyahnya. Mangku pesantren itu enggak mudah. Ini saya berhadapan dengan santri-santri yang masih imut-imut semuanya. Wajahnya yai seperti belum pernah berdosa. Karena apa? Dilindungi oleh kiainya, dilindungi oleh ustadz-ustadzahnya. Saya lebih suka memanggil ustadz-ustadzah itu ya. Karena itu adalah tradisi kita. Istilah murabbi itu kan yang diistilahkan dan muncul dalam kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Kita lebih dekat dengan ustadz, ustadzah itu lebih nyaman. Jadi insya Allah di sini menggunakan istilah itu ya ustadz, ustadzah, bukan murabbi. Asatid wal asatidah. Itu lebih keren lah menurut saya. Lebih keren. Namun saya melihat anak-anakku sekarang ini lebih banyak dimanjakan oleh pesantren. Ini kan tidak ada yang masak ya enggak? Yang masak kan tidak ada, kan sudah ada yang memasakkan ya. Waduh, wes manja banget lah. Santri yang dimanjakan. Beliau ini adalah khotimahnya para santri ini. Ya ini, betul, khotimahnya para santri. Kalau rektor ini khotimahnya para mahasiswa. Kami ini khotimahnya mahasiswa kurang lebih sekitar 16.323 mahasiswa. Dan itu dari 34 negara. Tumplek-plek di Unisma. Karakternya macam-macam. Tapi di sini karakternya bermacam-macam, tapi ternyata kena sentuhan doanya kiai. Wah, semuanya ini lulut-lulut semuanya. Ngerti lulut-lulut, manut-manut semuanya. Karena berbeda di pesantren ini.
Pesantren ada tokoh besar. Siapa tokohnya? Kiai. Kiai dengan karismanya. Kiai dengan ilmunya. Kiai dengan santonya. Kiai dengan keteladannya. Kiai dengan ketulusannya. Itu yang mencerminkan dan membuat besar pondok pesantren. Membuat berkah pondok pesantren. Ziyadatul khair. Semakin bertambah kebaikan-kebaikan itu. Yang didukung oleh dzurriyyah, didukung oleh asatid wal asatidah. Dan didukung oleh santri-santri yang dari waktu ke waktu semakin menunjukkan satu prestasi dan sikap perilaku yang lebih santun dan berwibawa. Santri itu kelihatan wibawa, anggun. Jangan anggun sasmita lah ya. Jadi anggun, kelihatan juga santun, gitu ya. Akhlaknya tercermin dari matanya yang bukan yang tajam, bukan. Matanya yang tersipu-sipu malu. Itu santri. Jadi itu santri. Wajahnya kelihatan kok. Wajah santri dengan bukan santri itu kelihatan. Kalau wajah santri itu wajah yang bersinar. Wah, bersinar karena apa? Sering berwudu. Bersinar karena sering sujud. Bersinar karena siraman-siraman nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai spiritualitas. Ini santri. Terpancar betul. Enggak ada yang kelihatan wajahnya kusut, enggak ada. Kecuali yang ngantuk berat. Enggak ada. Walaupun ngantuk sekalipun itu berkah itu. Karena apa? Hadir di majelis ini karena ketulusan, bukan karena paksaan. Itu santri. Jadi luar biasa. Figur kiai ini menjadi kunci. Dengan pesantrennya itu kemudian memiliki dimensi sosial yang luar biasa. Ini pesantren. Dimensi sosialnya luar biasa. Dekat dengan masyarakat pesantren. Dekat dengan tokoh informal pesantren. Dekat dengan tokoh formal pesantren. Pesantren yang menjadi magnet di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Santrinya mampu bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Dia punya ilmu. Coba, kalau hanya punya ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat, gimana dia sosialisasi? Ketika Anda betul-betul ditafaqufidin, memahami agama ini dengan dalam sekali, dan kemudian Anda mencoba untuk mengimplementasikan di tengah-tengah masyarakat, wah subhanallah, di masyarakat ini banyak majelis-majelis yang itu membutuhkan santri-santri. Semakin banyak santri di tengah-tengah masyarakat, masyarakat itu adalah sebagai role model satu masyarakat yang islami. Jadi dimensi pesantren ini banyak sekali. Kiai, kehidupan sosialnya, religiositasnya semakin luar biasa. Itu pondok pesantren. Jadi ketika Anda punya ilmu umum, kholaf, ilmu agama, salafnya, ini dipadukan menjadi satu kesatuan, ini sangat dahsyat sekali. Anda bisa beradaptasi di mana-mana. Mau di perguruan tinggi umum, mau di perguruan tinggi agama, Anda selalu bisa. Karena di sini tempat saudara sudah diadaptasikan di sini. Maka ada lembaga pendidikan, ada aliyah, ada MTS. Kemudian ada pondok pesantren. Semuanya pada lihat Pak. Jadi ini luar biasa.
Apalagi tadi saya masuk, ada tulisannya apa tadi? Madrasah riset, Bapak. Madrasah riset. Madrasah riset. Jadi kalau di sini sudah melakukan riset, ini udah maju. Karena 1 bulan yang lalu kami diundang di MAN 2 Jombang. Dia baru merintis madrasah riset. Tapi Al-Ittihad sudah melaksanakan madrasah riset. Artinya sudah tidak kalah lah. Sudah tidak kalah. Pesantren begitu progresif, mampu menangkap terhadap dinamika dan perubahan zaman. Di ketika revolusi industri 4.0 dan sekarang sudah mengarah ke society 5.0, teknologi bukan tujuan, tetapi teknologi adalah merupakan instrumen di dalam membangun sebuah budaya dan peradaban. Yang tetap harus dijunjung tinggi adalah manusianya. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Manusia ini harus betul-betul diutamakan, bukan teknologi. Dan bahkan sekarang sudah mengarah melalui sebuah intervensi, yaitu dengan riset. Karena apa? Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendapatkan momentumnya hanya melalui riset. Maka Al-Ittihad ini tidak hanya ingin menjadi konsumen, tetapi ingin menjadi produsen. Dan ini sejalan dengan Unisma yang sekarang di Research University. Loh kok sama, Gus? Unisma sekarang di Research University. Pembelajarannya berbasis riset. Andaikan nanti dari Madrasah Al-Ittihad sini, Aliyah, masuk ke Unisma, ini masih linear, sama-sama risetnya. Dan kalau sudah riset, maka dia akan menemukan berbagai macam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka model pembelajarannya pun juga 40% itu di dalam kelas, 60% di dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan, birokrasi, pertanian, peternakan, hukum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dan risetnya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri. Jadi ini linear ini ternyata, riset. Mulai bergeser. Kemudian nanti di sini setelah riset akan bergeser ke entrepreneur, school. Insya Allah nanti bisa berpartner dengan Unisma, karena Unisma 2023 besok sudah mengarah ke Entrepreneur University. Bergeser ke sana. 2027 kita sudah bergeser ke World Class University. Unisma akan mendeklarasikan sebagai kampus kelas dunia di tahun 2027. Ini tidak bisa lepas dari satu tahapan-tahapan itu. Dan dasarnya harus kuat. Dasarnya harus kuat. Karena tidak setiap perguruan tinggi memiliki dasar akidah yang kuat. Bolehlah perguruan tingginya maju, tapi akidahnya enggak kuat. Ya sudah, menjadi kelompok-kelompok liberal. Menjadi kelompok-kelompok radikal. Sehingga dia hadir di tengah-tengah masyarakat bukan menyelesaikan masalah, tetapi dia akan menambah masalah. Sedangkan Indonesia adalah membutuhkan generasi-generasi yang membawa bendera Islam rahmatan lil alamin. Ini yang dibutuhkan. Dan siapa itu? Santri-santri yang sekarang dididik menjadi seorang figur generasi yang rahmatan lil alamin, di antaranya adalah santri Al-Ittihad. Maka santri Al-Ittihad kemana saja dan di mana saja harus menjadi penyejuk. Tidak menjadi seorang yang justru menciptakan masalah. Insya Allah akan menjadi penyejuk. Solutif, memberikan solusi dari berbagai macam masalah yang timbul.
Dimensi yang ketiga adalah dimensi spiritual, itu pesantren. Maka anak-anak sekalian selalu dibiasakan dengan riyadhah, dibiasakan dengan qiyamul lail. Ini kan wajah-wajah qiyamul lail kan ini. Loh, aminnya kok dengan ketawa ya? Wajah-wajah yang biasa puasa Senin Kemis. Ini jawabannya enggak kompak, berarti banyak yang enggak puasa Senin Kemis. Biasa dengan sholat duha. Ini semuanya adalah habituasi, pembiasaan-pembiasaan itu ada di pesantren. Maka ingat ya para santri, ini bukan modus, bukan. Orang tua itu kalau sudah melihat anaknya di malam hari sholat tahajud, hatinya itu begitu tenang orang tua itu. Jadi kalau Anda pulang, kemudian Anda aktif sholat tahajud, wah berangkat tuh sangunya ditambah lagi sama kedua orang tuanya. Kalau enggak percaya buktikan itu nanti. Lalu kemudian di rumah puasa Senin Kemis, waduh subhanallah, anakku riyadhahnya kuat banget. Itu salah satu harapan dari kedua orang tua. Karena apa? Mengharapkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Spiritualitas itu ada di pesantren, karena apa? Selalu diteladani oleh para kiainya, oleh gus-gusnya. Dan riyadhah-riyadhahnya itu tadi. Maka untuk menjadi orang hebat, itu harus banyak riyadhah. Jadi bukan kemudian mengumbar nafsunya, tapi banyak riyadhah. Maka dari itu kami menghargai pada anak-anak sekalian yang sekarang ini sedang belajar di pesantren. Walaupun di dalam hadis Rasulullah dijelaskan utlubul ilma walau bisin. Kenapa Cina? Karena Cina memiliki budaya dan peradaban yang sangat tinggi. Rasulullah tidak eksklusif. Rasulullah tidak membatasi kepada umatnya, kamu jangan belajar kepada orang-orang kafir. Tidak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada batasnya. Belajar kepada seorang kafir sekalipun silahkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selama iman kita tidak tercerabut dari agama kita, dari hati kita, dari pribadi kita. Walau bisin sampai ke negeri Cina sekalipun silahkan Anda bisa belajar. Maka anak-anak sekarang belajar di pesantren ini modal. Nanti kalau misalnya ada yang belajar ke Cina, belajar ke Jepang, belajar ke Rusia, belajar ke Amerika, belajar ke Inggris, belajar ke Prancis, imannya sudah kuat. Dan itu yang sekarang dilakukan oleh Unisma. 1-2 semester kuliah di luar negeri. Loh kok bisa begitu Pak Rektor? Iya, itu programnya Unisma. Karena jejaringnya 40 negara. Itu menjadi andalannya Unisma. Transfer kredit. Diakui oleh Unisma. Dia punya pengalaman global. Ini peluang-peluang yang selalu kita ciptakan, yang kita kembangkan terus-menerus. Maka anak-anak sekalian, kalau nanti sudah lulus dari madrasah aliyah, jangan langsung nikah. Kalau mau dinikahkan kedua orang tuanya dengan iming-iming, wis le nang nikah wae, iki wis disiapno mobil dan disiapkan tanah untuk ditanami. Udah sumber penghidupan kamu sudah ada. Kamu harus mengatakan, enggak ya, aku ingin belajar saja, aku enggak punya warisan enggak apa-apa, warisan saya sudah cukup, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berani mengatakan demikian? Bener, berani. Wong kadang-kadang sudah ngintik pengen nikah kan itu. Saya kemarin ya di pesantren, salah satu pesantren di Trenggalek itu Qomarul Hidayah, pondok pesantren Qomarul Hidayah. Pengasuhnya itu begini, menyampaikan, saya juga enggak sampai hati sebetulnya. Para santri semuanya, kalau para santri lulus dari tingkat aliyah, SMA, SMK, keinginannya untuk nikah pasti enggak akan segera dapat jodoh. Kalau belum sampai lulus S1, coba. Itu kan luar biasa. Karena ke depan bahasa dia, ke depan itu adalah adanya persaingan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu bahasa dia. Itu bener apa enggak ya, kiai ini saya ngomong lah itu ya. Yang jelas bahwa ajakan kiai itu insya Allah benar, insya Allah gitu. Karena untuk menimba ilmu. Menimba ilmu. Menimba ilmu itu ada batasnya enggak? Enggak ada batas. Minal mahdi ilal lahdi. Enggak ada batasnya. Saya ini ingin jadi santri lagi kok. Andaikan saya ini sudah tidak ada apa tanggungan-tanggungan gitu, ingin jadi santri lagi. Tapi kira-kira kiainya mau apa enggak? Gitu ya. Kalau santrinya seperti saya itu. Itu. Tapi ingat bahwa namanya santri itu tidak ada istilah alumni santri. Saudara percaya? Loh, kok enggak ada yang jawab? Saudara percaya kalau tidak ada istilah alumni santri? Kenapa kok percaya? Sampai kapanpun yang nama santri itu tetap santri. Tetap santri. Kalaupun toh berubah itu menjadi kiai. Jadi perubahannya hanya satu, jadi kiai. Itu santri. Siapa tahu suatu saat alumni Al-Ittihad ada yang jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Dia tetap santri loh itu. Tidak ada itu alumni santri yang sekarang jadi presiden. Tidak ada itu. Karena ilmunya melekat pada diri. Itu santri. Tapi kalau alumni lembaganya, iya. Tapi kalau santrinya tidak ada istilah alumni santri. Enggak ada itu. Mudah-mudahan kita termasuk santri-santrinya Mbah Hasim. Santrinya Mbah Hasim itu selalu didoakan soalnya. Walaupun beliaunya ini sudah bersama dengan para aulia, para nabi, tapi beliau sungguh menjadi wasilah buat kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Maka doa-doa kita itu selalu kita bermuara wasilah doanya dari Mbah Hasim, dari para masyayikh, dari para aulia, nabi dan rasul. Jadi bibir kita ini kalau mau berdoa, kemudian kita ini berwasilah itu, itulah sesungguhnya spirit santri itu di situ. Jadi seperti saya itu kalau mau berdoa, wasilahnya itu ya dari guru-guru kami dulu sampai kiai-kiai itu di sekitar kita, kiai-kiai itu kita wasilahi semuanya. Supaya apa? Supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yai yang saya muliakan, serta Gus Ikhwan, Gus Udin, dan para santri. Kesempatan untuk pengembangan ilmu bagi saudara ini sangat tinggi sekali. Dan ke depan siapa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dialah yang akan menguasai dunia.
dia akan bisa mengubah masyarakat, dia akan mengubah Indonesia, dia akan bisa mengubah dunia. Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man iya, wis apal kabeh. Itu kalau di sini kan diajari khitobah kan. Itu salah satu media yang sangat strategis untuk melatih mental, untuk membangun untuk bangunan keilmuan. Itu ada dalam proses khitobah itu. Membangun mental saudara, proses khitobah itu. Dulu ketika saya belajar khitobah ya, itu namanya teman-teman itu seringkali meja-meja itu digebrak-gebrak ya. Walaupun benar itu mengatakan tidak percaya gitu. Enggak percaya. Kita tetap ngomong ke saja teman yang mustamiknya tadi, enggak percaya begitu. Ya kita tetap ngomong saja gitu ya. Tetap ngomong saja, melatih mental. Biasanya kalau sudah ada orang begitu kan konsentrasinya kan mesti habis kan. Hilang konsentrasinya. Ada teman saya yang pada saat itu karena konsentrasinya habis, tinggal kukur-kukur saja, setelah kukur-kukur lama nggak bisa bicara, langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini adalah media yang luar biasa di situ. Membangun dan mengembangkan keilmuan. Saudara di sini dididik untuk apa? Untuk menjadi pemimpin, memimpin dirinya sendiri. Memimpin dirinya sendiri dan sekaligus memimpin orang yang ada di sekitarnya. Maka ada di situ yang disebut dengan ketua-ketua apa namanya? Ketua kamar gitu ya. Ketua kelompok gitu ya, ketua kelompok. Itu jangan dianggap ringan itu. Itu memiliki satu dampak yang sangat besar bagi saudara. Menjadi seorang leader ini melalui satu proses panjang, mulai dari yang terkecil, dan nanti ketika memimpin dari kelompok yang terbesar, udah terbiasa. Mengorganisir masalah, mengorganisir orang lain, mencoba untuk mengkonsolidasikan pemikiran, mengkonsolidasikan kerjasama satu sama lain, ini enggak mudah. Dan itu hanya melalui sebuah organisasi, salah satunya adalah pesantren. Ini yang disebut dengan ketua kelompok. Ketua kamar, kelihatannya kecil, tapi itu maknanya sangat besar. Saudara mampu bersosialisasi di tengah-tengah teman saudara. Satu sama lain saling hormat menghormati, bicaranya begitu santun, saling membantu sama lain. Kita selalu berusaha untuk mengembangkan sosialisasi diri di situ. Ini di pesantren, dan itu kullayaum, setiap hari dilakukan. Kalau sekolah kan tidak, waktunya terbatas. Mulai jam 7 sampai jam 1 katakanlah. Saudara di sini 24 jam kali berapa bulan, kali berapa tahun. Berada di sini. Keluar menjadi orang yang matang sosialnya, matang kepimpinannya, matang wawasannya, matang spiritualnya, matang ukhuwahnya. Ini pesantren. Sudah lebih dari 30 menit. Bahkan sudah hampir 1 jam saya bicara. Nggih, nggih. Apalagi santrinya juga belum sholat. Nanti akan ada tambahan dari Gus Sotik sedikit masih. Nggih, belum sholat. Nggih. Nanti Gus sampean jangan lama-lama Gus. Nggih. Jam 1:04. Nggih, betul. Nggih. Laras. Nggih. Dari saya cukup sekian. Nanti ditambahi Gus Sotik sekedik mawon terkait dengan unismanya itu. Dan saya doakan mudah-mudahan anak-anakku belajarnya lancar. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah.
Kita doakan mudah-mudahan Al-Ittihad semakin besar, semakin jaya, semakin dirahmati oleh Allah, semakin diberkahi oleh Allah, bisa mengantarkan santri laki-laki dan perempuan menjadi anak-anak qurrata ayun. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah mabada. Para alim ulama, para kiai, khususnya Kiai Abdullah beserta keluarga yang kami taati, para santri yang saya banggakan. Saya menyampaikan tidak lama, tetapi yang terpenting yang pertama, bahwa sampean-sampean semua ini dan kita semua harus bersyukur karena kita ini terpilih menjadi santri. Karena tidak semua orang bisa jadi santri, karena itu ini harus disyukuri, apalagi di pesantren miliknya Nahdlatul Ulama. Pesantren miliknya Nahdlatul Ulama ini dan lembaga-lembaga pendidikan termasuk Unisma dan lain sebagainya itu adalah pesantren dan lembaga pendidikan yang menjalankan amanatnya para muassis Nahdlatul Ulama untuk menghasilkan generasi yang pinter dan benar. Generasi yang pinter dan benar itu gimana? Generasi yang ilmunya bagus, keterampilannya kuat, akhlaknya baik. Jadi panjenengan beruntung ada di pesantren. Kenapa? Karena ilmunya tetap didapat, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Keterampilannya juga dikuatkan, karena apa yang diajarkan langsung dipraktekkan. Kita juga diajari untuk kemudian meningkatkan akhlak kita supaya makin hari kita makin baik. Memang kadang-kadang seperti Pak Rektor tadi saya disampaikan, kadang-kadang ini terasa berat. Tapi sebetulnya ada ilmu, sesuatu yang berat itu kalau dipaksakan terus-menerus akan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang dipaksakan terus-menerus itu akan menjadi budaya. Nah, kalau sudah jadi budaya, itu akan terasa ada yang hilang kalau tidak dikerjakan. Nah, itulah santri. Nah, biasaan wis jadi budaya sholat tahajud, enggak sholat tahajud rasanya enggak enak. Kalau Pak Rektor ini sudah budayanya puasa Senin Kemis, kalau enggak puasa ya enggak enak. Ada sesuatu yang hilang, dan kita bersyukur karena menjadi santri itu, dan santri itu yang ke depan akan membangun Indonesia dengan lebih baik. Karena kita prihatin sebetulnya Indonesia itu penduduk muslimnya terbesar di dunia, tetapi juga juara korupsi yang bertahan bertahun-tahun. Jadi korupsi kita ini terbaik, itu artinya apa? Masih banyak orang yang pinter tapi kurang benar. Nah, diharapkan dari hasil pesantren ini nanti saudara-saudara semua bisa menjadi generasi-generasi yang pinter dan benar. Nggih, Yai. Saya didampingi Gus Zainuddin ini saingan. Ya, kalau saya kalah, saya punya cucu yang disenangi anak-anak perempuan. Cucu saya namanya Azmi Askandar. Nah, tenang deh Gus, sampean kalah lek mulus cucuku. Oh, ini adik ini juga. Sinten Gus asmane Gus? Asmane sinten Gus? Ainun Zamani. Jadi alhamdulillah saya bisa bersilaturahim. Saya kesini beberapa kali, wajah saya berbeda-beda. Saya pertama datang sebagai ketua LPNO, ketua LPNO Kabupaten Malang. Kemudian datang lagi sebagai ketua Lazisnu Jawa Timur, dan yang ketiga saya datang sebagai ketua Ma'arif Jawa Timur, yang keempat saya datang sebagai wakil rektor 2 Unisma. Apa yang saya capai hari ini sebetulnya berkat saya belajar menjadi santri yang baik, walaupun belum baik. Tapi saya belajar menjadi santri yang baik. Karena alhamdulillah saya tidak pernah sekolah di negeri.
Sekolah saya semua ma'arif Nahdlatul Ulama. Jadi MI Darul Ulum miliknya Ma'arif, SMP Wahid Hasim miliknya Ma'arif, Madrasah Aliyah Darul Ulum juga miliknya Ma'arif. Terakhir saya kuliah di Unisma, itu juga miliknya Ma'arif, Nahdlatul Ulama. Jadi alhamdulillah saya ini produk 100% dari sekolah miliknya Nahdlatul Ulama. Artinya lek Nur Sodik bisa, maka sampean ya iso. Dan ini menurut saya nanti harus jadi gerakan. Supaya apa? Pendidikan di pesantren, pendidikan miliknya NU betul-betul mampu mewarnai negeri ini. Saya sudah hampir 10 tahun Gus kampanye. Nek wong NU itu sekolahe ya ning sekolahan NU, mondoke ya ning pesantren NU, kuliahe ya ning kampuse NU. Nek blonjo ya ning tanggane sing NU. Sehingga nanti ke depan bulan itu enggak usah 12, cukup 11. Januari, Februari, April, Mei. Indomaret tutup, Alfamaret tutup gitu. Kalau ini jadi gerakan, saya sangat yakin nanti. Enggak ada ceritanya madrasah kekurangan murid. Enggak ada ceritanya pesantren kekurangan santri. Enggak ada ceritanya kampus NU akan kekurangan mahasiswa. Termasuk di Unisma. Kalau kami sekarang punya mahasiswa kira-kira sekitar 16.000, itu artinya sebetulnya kalau orang NU mau berkomitmen kuliahnya di tempat pendidikan NU, pasti lebih dari 16.000, Al-Ittihad pasti lebih dari 1.200. Persoalannya kan seringkali kita ini lebih bangga kepada orang lain, tidak bangga pada dirinya sendiri. Orang lebih seneng bayar pesantren yang mahal-mahal itu, padahal sebetulnya itu membeli ideologinya orang lain, bukan aswaja anak dia. Nulai terus begitu, ini tidak akan membesarkan pesantren miliknya NU, sekolah miliknya NU, tokonya miliknya NU, usahanya orang NU dan lain sebagainya. Karena itu kalau mau sekali lagi santri, tak takut lagi bareng-bareng mumpung gurung sholat, ini mari ini sholat. Santri Al-Ittihad nek mondok neng pondok NU, nek sekolahane nek blonjo neng tokone wong NU, nek kuliah neng kampuse NU. Kampus NU salah satu yang terbaik adalah Unisma. Unisma sebagaimana disampaikan Pak Rektor tadi, Unisma itu ranking 44 tingkat nasional negeri dan swasta dari kurang lebih 4.000 sekian, hampir 5.000 perguruan tinggi. Oh, ada mahasiswanya. Fakultas apa? Oh, Fakultas Keguruan ya. Ya, alhamdulillah. Ranking 44 dan itu lebih tinggi dari kampus sebelah baratnya Unisma. Yang dekat Batu itu. Jadi baratnya Unisma nggak usah saya sebut Gus ya. Pokoknya tetangganya Unisma lah. Unisma ini kampus terbaik nomor 9 swasta dan negeri di Jawa Timur. Saya bahagia nomor 9 karena orang NU itu paling senang dengan angka 9. Unisma juga berdirinya ditandai dengan angka 9 semua oleh Yai Tolhah yang dulu juga pendiri yayasan pembina yayasan Al-Ittihad. Unisma itu dirapatkan oleh 27 orang, 2 ditambah 7, 9. Ya toh? 27 orang itu membentuk tim 9. Saking pingine NU, jumlahi uang itu 10. Tapi ongkone 9. Ternyata apa? Dimulai dari angka 0. Penasehat 0, ketua 1. Jadi saya itu sampai awalnya itu apa saya yang salah atau siapa yang salah? Karena jumlah orang saya hitung 10 tapi timnya tim 9. Nah alhamdulillah saya dapat kedatangan tamu itu ngasih berkas Unisma yang sudah nggak ada, sudah dicari nggak ketemu. Fotokopian baru ketemu saya, oh ternyata Kiai ini memulai dari angka 0 supaya tetap 9. Didirikan tanggal 27 Maret, 2 ditambah 7, 9.
tahun 81. 8 ditambah 1 9. Saking senenge ning NU. Jadi sampean kok lulus milih kuliah kok gak milih Unisma dhewe, tak takokno sampean NU apa enggak. Nah, kira-kira gitu guys ya. Itu kira-kira, dan insya Allah di Unisma ada banyak fakultas, ada kedokteran bagi yang pengen jadi dokter, ada pertanian, ada peternakan, ada farmasi bagi yang ingin ngurusi obat-obat, ada ekonomi yang ingin bisnis. Nanti kalau kuliah di ekonomi pengen belajar bisnis, nanti belajar ke tempat saya. Saya punya rumah sedekah, punya pesantren tahfidz-planner. Jadi untuk anak-anak yang mau belajar berwirausaha. Kebetulan kita bermitra dengan banyak orang Gus. NKKV, kemudian Ayam Nelongso, Besdo dan lain sebagainya, semua ngumpulnya di tempat saya. Alhamdulillah hari kemarin pas nuzul Quran, saya dapat santri baru namanya Abdi, ahli masak. Tatone kebek mulai dari wajah sampai kaki. Saya bilang pokoknya sampean gelem belajar api, insya Allah Gusti Allah ya akan melihat sampean api. Karena itu tidak perlu dilihat casingnya, wong kadung wisan. Takon ning nggenku wis kadung apa? Tatone wakil, takon hapus malah bingung deh, tambah mati kira-kira. Karena satu tubuhnya itu tato semua. Jadi itu. Ayo mulai sekarang kita belajar dibaleni neh mari ngono leren. Wong NU iku nek sekolah neng sekolahane, nek mondok neng pesantrene, nek blonjo neng tanggane, nek kuliah neng kampuse. Wes gitu aja kira-kira, karena sholatnya jauh lebih penting daripada apa yang saya sampaikan. Terima kasih, nanti satu saat mungkin saya datang lagi sebagai ketua Ma'arif untuk ketemu dengan teman-teman semua, saudara-saudara semua dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita diberi keberkahan dalam hidup. Doa yang saya baca ini yang paling sering saya dengar dari Yai Tolha. Karena saya haji, Yai Tolha doanya itu. Ketika di Madinah, di Mekah doanya itu, ketika di mana-mana doanya itu. Doanya tentang keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ashabi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi arzaqina barik lana fi jamiatina uladina barik lana jama'atina miyatina wa hassil maqasidana wa hassil niyatina niyatan sholihah bi barakati wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li amrin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.